Yang nama DJ Desa? Nama DJ Desa. Belum nama DJ Desa waktu itu. Pokoknya asal channel, saja. Iya, channel gabut lah. Ya. Iya. Channel kedua. Waktu itu untuk genre-genre seperti orang itu, apa dibilang ya? Bisa dibilang haram mau bermain akan di alat DJ. Itu by settingan atau memang dari awal orang tidak usah kasih muncul muka? Sebenarnya begitu. Cuman berapa ya DP harga kalau misalnya boleh? 5 sampai 10 juta kalau yang full lisensi. Yang full lisensi tergantung pencipta. Dorang bakal kasih project kalau bisa syuting di daerah-daerah di tempat-tempat wisata sini. Dorang mau tanggung sama biaya apa segala macam. Tangkap. Iya, itu yang saya pertimbangkan. Masalah cuma daerah-daerah lain. Kenapa daerah lain? Gorontalo kenapa tidak? Kenapa tidak? Hey. Begitu. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di episode ke-14 kesekian lah pokoknya. Dan masih tetap di studio dadakan kita di kedai Rumah Tua. Thanks again untuk founder Rumah Tua yang sudah memberikan kita izin di syuting di sini untuk yang ke berapa kali di sini ya? 5 kali karena studio kita masih belum rampung ya. Dan hari ini kita kedatangan salah satu tamu misterius ya. Dulu mereka ini misterius. DJ Desa. Tepuk tangan dulu everybody. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah baik. Febri ya? Febri. DJ Desa sendiri itu ada berapa orang sebenarnya? So langsung ini ya? Langsung tembak. Langsung. Tidak pakai AIO orang. Kalau untuk sekarang tinggal beberapa orang. Yang pastinya yang muncul tinggal beberapa orang. Oke, yang sering muncul. Oke, karena tadi ada bacumu tinggal, orang flashback ke belakang. Iya. Kenapa sampai ada nama DJ Desa? Jadi sebenarnya nama DJ Desa itu spekol orang bikin kemarin. Oke, spekol. Jadi yang tidak tahu spekol itu asal-asal. Asal-asal. Oke. Cuma muncul pas itu nama muncul DJ Desa langsung terang bikin. Oke. Nah, bahkan kemarin itu orang mau bikin DJ dusun, DJ masuk dalam. Pokoknya intinya DJ nama kampung. itu orang. Sebenarnya DJ kampung, cuma ada yang nama DJ kampung. Ada DJ kampung. Oke. Itu hasil diskusi apa? Iya. Coba gimana kesannya cerita itu sampai tiba-tiba muncul DJ Desa juga. Iya. Nah, karena berhubung orang dari desa, Oke. jadi usahakan itu nama merepresentasikan orang Petampa. Orang Petampa dan usahakan nama jangan dulu tinggi. Kasih paling rendah dulu nama biar nanti karir yang tinggi. Iya. Nama biar di bawah tapi karir yang tinggi ya. Oke. Sip. Itu doa waktu itu. Tapi ngomong-ngomong dari desa mana? Kalau saya dari Kabila ya? Lebih tepatnya Poowo. Mungkin Poowo atau Pak Uwo? Biasanya orang Jakarta tukar itu Pak Uwo dengan Poowo. Oh, beda itu ya? Beda. Kalau Pak Uwo itu masih di perkotaan. Oke. Kalau Poowo Kabila kiri. Kabila kiri ya? Iya, masuk dalam. Nah, dulu itu dapat nama DJ Desa, katanya kan bilang awalnya, sekarang tinggal begini. Waktu awal dibentuk, berapa orang itu DJ Desa? Waktu awal dibentuk, yang berunding ini 2 orang. 2 orang? Oke. Saya dengan Iski ya? Oh ya, Rivel. tidak sempat hadir hari ini ya? Tidak sempat hadir. Oke. 2 orang pertama? 2 orang pertama. Oke, baru terus? Terus orang konten biasa seiring berjalannya waktu kan alhamdulillah view jaga naik. Oke. Nah, di situ orang memutuskan untuk cari editor. Oke. Tunggu, view naik di YouTube langsung ini Mbak ini atau langsung di YouTube. Langsung YouTube. Tapi ya? sebelum ada di DJ Desa, saya itu ada YouTube pribadi. Febri Hands. Oke, Febri Hands ya. Oh, yang sampai sekarang pakai itu nama ya? Sampai sekarang masih ada. Oke, sampai sekarang masih ada juga. Masih aktif juga? Karena sibuk di DJ Desa ya. Oke. Iya, berarti dulu Iski dengan Febri, baru ada Soba Hire editor. Berarti itu 3 orang ini. 3 orang. Nah, terus sekarang pas di DP ininya lah, paling banyak itu waktu itu berapa orang? Kayaknya tim inti tetap 3 orang itu. Cuma 3 orang itu ya? 3 orang itu. Cuma ada beberapa teman yang macam orang mau ajak project bersama. Oh, oke. Jadi terlihat banyak.
Tapi memang DJ desanya itu memang inti dari DJ desa, tim inti DJ desa itu cuma 3 orang itu. 3 orang itu. Iski, Febri, baru 1 editor. 1 editor. Oke, Alvin ya dia nama ya. Nah, karena penasaran dulu dengan DP. Ini kan DJ desa, berarti musik-musik disco dan sebagainya ya. Baru apa yang dia mau edit? Kan orang ada bikin konten, ada pakai alat DJ kan? Oh, jadi bukan cuma musik saja Bukan ya? cuma musik. Oh, tapi visual juga ada. Visual. Oke, nah, jujur, apa namanya? Mungkin teman-teman kalau yang belum nonton juga nanti orang akan nonton sama-sama di konten. Itu di konten DJ desa. Ini kan orang itu ketika mendengar DJ itu lebih fokus pada DP musik, karena yang dihasilkan oleh DJ itu kan musik, karya itu kan musik, ya kan? Nah, visualisasi yang ada di konten YouTube itu bagaimana DP ini? Karena ini platform yang orang baputakan ini platform visual kan? Iya visual. betul. Tapi betul tadi orang dengar orang karya itu kebanyakan cuma orang putar biasa, seperti di kafe-kafe orang putar cuma dengar DP musik. Iya. Cuma kan visual. Ini dalam YouTube waktu itu harus ada figur di dalam biar bisa dimonetisasi waktu itu. Iya. Jadi orang bagaimana DP cara supaya ada orang di dalam konten ini itu. Ya. Nah, jadi bikin konten ya ini biasa. Saya terinspirasi dari apa? DJ di luar negeri. Tapi beda genre, beda aliran. Beda aliran ya. Di sana kan pastinya aliran yang di sana kan. Iya betul. Ini menyesuaikan juga dengan nama itu sendiri ya. Nama. Sip. Nah, dulu itu waktu kalau tidak salah dulu itu waktu munculnya dulu itu 2018 ya. 2018. Itu awal. Dulu itu kan ibarat ini orang bilang sok misterius gitu. Siapa di balik DJ desa ini? Itu memang disetting atau sebenarnya kan kembali ke yang tadi kan di YouTube itu harus ada orang di dalam. Konsep yang saya ikut waktu itu kan kebanyakan DJ di luar negeri. Alan Walker. Tidak bisa konten-konten biasa. Konten iya. Biasanya cuma tangan. Oh iya oke. Cuma tangan. Karena waktu itu juga tempat ruangan kita itu kan sempit toh. Belum representatif lah ya. Jadi kan fokus di tangan saja. Oke, jadi konten-konten awal yang booming, yang viral itu yang mau kasih menurut sana kamera so mentok dinding. Oh iya. So tidak sampai. Iya. Oke. Nah, viral waktu 2018. Itu pas konten puncaknya itu 2020 sebenarnya. 2020 ya. Pas corona. Tapi konten pertama kali yang pica itu, yang viral itu tahun berapa muncul itu ininya? DJ desa itu 2018 dibentuk ya? 2018. Dikenal sampai titik puncak orang kenal sampai saat ada di titik ini itu di tahun berapa itu yang viral kontennya? 2020 viral ya? Nah, pas 2018 itu belum, sebenarnya itu cuma umur channel. Dibangun di ini. Pas 2020 itu sudah mulai berkonten sama dengan berarti channel sudah dibikin dari 2018 ini dengan nama DJ Desa. Nama DJ Desa. Belum nama DJ Desa waktu itu. Pokoknya asal saja. Iya, channel gabut lah. Iya. Channel kedua. Sebenarnya DJ Desa ini second channel dari yang Febri Hands itu. Febri Hands. Di Febri Hands konten-konten musik juga. Musik tapi tutorial bikin musik. Asik. Jarang-jarang tutorial bikin musik gitu ya. Itu tutorial. Berarti nanti di 2020 baru kayaknya dari 2019. Pokoknya 2019 saya lupa ingat. Pokoknya pas corona lah. Pas corona. Corona muncul 2019 ya. 2019 2020. Nah, konten yang viral, yang pica itu apa dia? Musik bagaimana itu? Atau ada judulnya kah atau bagaimana? Pokoknya waktu itu DJ yang pakai alat DJ dengan genre disco tanah, orang sebutnya disco tanah kan? DP genre disco tanah. Dengan konsep begitu kayaknya baru orang waktu itu. Jadi orang channel itu dia naik pokoknya naik drastis begitu waktu zaman corona, naik pesat. Karena juga corona orang tidak tahu mau apa, ya nonton YouTube. Jadi orang tidak tahu konten yang mana yang pokoknya rata-rata konten itu rata-rata di atas 100.000 view. Pas pertama kali upload langsung. Langsung ini ya. Tapi dalam waktu beberapa Iya. Nah, yang menarik ide bikin musiknya ini. Sebenarnya untuk aliran musik begini musik sudah dari lama sebenarnya. Memang sudah ada yang sebelumnya, sudah ada yang pernah bikin. Gitu. Banyak sudah beredar di daerah-daerah kan musik-musik seperti itu kan. Cuma bagaimana orang pecar memperkenalkan ini musik di YouTube. Bahkan dulu itu
kan di YouTube kan orang bermain alat DJ kan. Oke, alat DJ. Waktu itu untuk genre-genre seperti orang itu, apa dibilang ya? Bisa dibilang haram bermain akan di alat DJ. Orang Itu merasa musik, itu musik. aliran, iya. Oke. Waktu itu kan pasti orang pakai alat DJ kan identik dengan house, elektro, musik-musik luar, iya, musik Alan ini. Walker begitulah. Ya, pokoknya genre-genrenya Iya. Alan Walker ya. Ya betul. Nah waktu itu saya pikir bagaimana ini aliran begini mau pakai di alat DJ. Oke, jadi di situ keunikannya, Iya. letak value uniknya itu di situ ya. Tapi itu sebenarnya sudah lama. Cuma ini Idenya itu sudah mau lama. bikin di YouTube ini nanti di desa. Oke. Gitu. Dan Berarti alhamdulillah pecah semua dan ya. banyak yang baik ikut sampai sekarang. Iya. Dengan konsep yang sama. Konsep Disco Begitu. Tanah. Ya. Berarti pada akhirnya Disco Tanah ini kan dulu ini kan kegiatan sebenarnya kan. Iya, kegiatan. Ada betul. disco, ada acara-acara, Iya. kemudian di akhir biasa pesta pernikahan. Pesta-pesta. Terakhir Karena tidak mampu pergi di klub-klub, iya, jadi bikin ya di bikin disco di karena tanah. di tanah ya, Di tanah. babu ini Babu. ini kaki. Begitu. Dan akhirnya sekarang itu so jadi salah satu genre musik jadi tren. atau Kalau masih untuk- sekarang masih berjuang untuk bagaimana ini nih Nah. disco tanah ini jadi genre. di situ. Karena untuk menjadikan itu genre itu butuh banyak karya, butuh banyak pelaku Ya, juga di ya, dalam. ya, Tidak betul. gampang. Betul. Tapi sekarang setidaknya mulai Setidaknya ada ya. mulai orang kenal Ketika dapat Disco Tanah. dengar tipikal musik seperti disco tanah Iya, ini. di stan. Di stan ya. Di stan. Oke. Tapi Ini sama tahu Alan Walker mau dapat dengar. Iya, mudah-mudahan ada yang bisa membaking genre ini. Nah, Dari kalangan manter, jadi Sobat. ini ya. Iya. Jadi salah satu memang jadi genre yang memang akan digunakan oleh Nah, ini lain ya. betul. Ini keren. Berarti tapi dari sisi musikalitasnya ini dia kan ada yang Anda tahu itu kalau misalnya sisi DJ begitu ada Alan Walker, ada Iya, Marshmello. betul, Marshmello. Nah, kalau dari dua ini ada baru model antara dorang ini Alan Walker atau ini atau bikin ini sendiri. Sebenarnya saya tidak berfokus di satu aliran. Oke, jadi yang jadi role model yang jadi inilah yang jadi Panutan begitu. Iya, panutan jadi sumber inspirasi ketika mau bikin musik. Tidak ada sebenarnya. Tidak ada? Cuma dari teman ke teman. Misalnya ada Oke. teman mau bikin aliran begini. Gas lagi. Saya terinspirasi begitu. Jadi panas begitu, jadi termotivasi. Oke. Jadi iri dalam hal positif. Iya. Dulu jadi itu. trigger. Soalnya mau berkaca macam ke Alan Walker, Marshmello kan beda aliran. Oke, beda dengan aliran. orang. Dan pada akhirnya memang sekarang alirannya disco tanah. Tidak tertarik lagi mau bikin dengan genre. Sebenarnya suka, cuma saya lebih badusu di pasar. Oke, berarti ini karena memang minat pasar banyak yang dengar seperti ini, maka bikin seperti itu. Iya, karena musik begini kan semua kalangan dari menengah sampai paham. oma-oma apa-apa. Iya, suka deh yang begini. Ada kalanya biar dia tidak bergoyang, tapi dia jempol itu udah bergoyang. Bahkan orang bilang musik merakyat. Musik merakyat. Sama betul, di kafe-kafe, di supermarket Iya. ada. Berarti kalau Anda bisa simpulkan DJ desa itu dia berarti bukan satu genre musik, bukan satu akun yang idealis dengan betul. satu genre musik tertentu, bukan. tidak mengikuti pasar. Mengikuti pasar. Berarti pada akhirnya nanti ketika misalnya pasar meminta orang yang mendengar dengan genre musik yang lain, ya DJ desa juga akan ikut begitu. Betul, begitu. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan, DJ desa ini nanti akan mau dibawa ke depannya ini nanti akan tetap dengan idealisme atau akan masuk ke industri komersial? Maksudnya komersil seperti apa? Komersial itu maksudnya nanti suatu saat akan ada album yang memang harus dibikin ada album DJ desa yang itu dijual di pasaran. Intinya jadi industri lah, jadi tempat mencari uang, jadi perusahaan, jadi pokoknya musikalitas profesional gitu. Mungkin kalau untuk sekarang orang coba pelan-pelan untuk ke arah sana. Oke. Pokoknya akhir-akhir ini orang sudah bikin musik-musik yang original, lagu original. Oke, jadi bukan remix ya? Bukan remix. Oke. Tetap ada remix. Tapi ada juga yang memang original. Kalau tidak remix tidak makan. Wah gitu ya? Dapur tidak bahasa. Iya betul, paham. Karena itu yang diterima ya sekarang ya? Karena orang kalau bikin original belum tentu orang langsung suka kan. Betul lah. Cuma setidaknya orang berusaha bikin original terus. Iya, oke.
Ana sempat waktu ini juga beberapa episode yang lalu itu ada Desol ini di sini. Nah, ada satu dari Om Iyat itu dia bilang, dorang juga kan masih mau ini album. Nah, sebelum ada meluncurkan album itu dorang build komunitas, bikin komunitas dulu, fans dan sebagainya. Di JDSA sendiri kepikiran atau ada komunitas yang memang itu fan base-nya di JDSA. Sekarang tak bentuk atau bagaimana? Kayaknya sekarang belum ada begitu, Am. Belum ada ke arah sana ya? Belum ada ke arah sana. Cuma sekedar bikin karya original, promosi sana sini sudah. Kalau booming, alhamdulillah. Iya. Selain di YouTube, TikTok, di Instagram mana yang lebih banyak ininya? TikTok. TikTok ya? DP Musik banyak yang FYP di TikTok ya? Iya, di TikTok itu jadi kalau macam orang lain kan konten jual-jual produk kan. Kalau orang kan soundnya. Oke, dengan konten lain tapi orang pakai itu sound itu. Bisa jadi orang yang kan orang ada upload juga di agregator lagu kan, yang original. Nah, otomatis orang lagu-lagu itu muncul dia punya sound di TikTok. Orang bikin konten lewat sound itu. Langsung bikin langsung sound itu, bukan kasih masuk sendiri pakai editor apa ya? Oke, berarti masuk di sana ya? Masuk di sana. Oke, keren. Ini keren. Hal yang jarang sebenarnya industri musik itu kan, apalagi orang-orang sekarang kan suka dengan lagu-lagu mellow lah, lagu-lagu pop dan sebagainya. Ini musik dengan DJ yang pada akhirnya tanpa lirik ya. DJ musik-musiknya tanpa lirik kan? Tapi ada juga yang ada lirik. Ada yang ada lirik tapi cuma sepotong-sepotong. Iya. Tapi kita ada juga kolaborasi dengan beberapa artis. Oke. Nah, artis apa saja yang pernah kolaborasi? Ya, paling yang lokal-lokal. Yang lokal siapa? Yang paling sering itu Bos Vino. Oke, Bos Vino. Sama yang kemarin yang lagi rame juga itu Pak Cenenong. Idal juga pernah. Oke, itu kolaborasi dengan orang yang nyanyi, orang yang ini di JDSA yang bikin musik. Aransemen. Oke. Jadi ciptakan musik sama-sama. Keren. Sejak kapan show of wajah di publik? Itu lupa kalau tahun berapa itu ya, pokoknya pas 2021. 2021. Itu bagaimana cerita itu? Apa itu by settingan atau memang dari awal orang tidak usah kasih muncul muka? Sebenarnya begitu. Cuman tidak mendapat tahan ya. Itu dia. Karena kayaknya waktu itu suka orang kenal juga ya. Oke, makanya tetap kasih muncul ini. Tapi kan ada juga orang konten kreator lain kan memang DP konsep awal tidak kasih muka gitu. Cuma orang tidak, kayaknya cuma seiring berjalannya waktu orang pengen juga orang kenal. Begini, ini menarik ini. Berarti ada keinginan dan mungkin jadi goals juga untuk ya bukan cuma konten di platform digital saja, tapi orang mau undang di event ini dan sebagainya. Tapi itu orang tidak pikir di awal, cuma kan seiring berjalannya waktu sudah mulai ada juga mau undang ya. Mulai adanya mau undang. Paling jauh di kemana ininya undangan? Paling jauh di jauh sana Jakarta. Jakarta pernah ya? Jakarta. Atau malah paling banyak di Gorontalo seberapa kali? Gorontalo kayaknya lebih banyak dari di luar sebenarnya di Gorontalo. Lebih banyak berkarya di luar? Oke. Dan ini sebenarnya jadi PR dan jadi ini juga orang-orang. Pokoknya masyarakat Gorontalo, putra Gorontalo, putra-putri Gorontalo itu yang punya karya. Rata-rata orang lebih berkarya di luar daripada di Gorontalo. Sepakat nggak dengan itu? Kalau untuk saat ini melihat kondisi dari konteks inilah, dari konteks di JDSA sendiri lah, data yang ada kan kalau mau dibandingkan lebih banyak yang dari luar daripada di Gorontalo. Gorontalo bisa hitung jari enggak? Selama dari 2021 lah, kasih tampil muka sampai dengan 2023 ini berapa kali ada orang undang, ada event begitu di Gorontalo kemudian kayaknya kalau dari saya yang dari luar itu lebih menghargai daripada yang di Gorontalo. Oke. Dan lebih menghargai dari segi budget juga bisa. Budget juga ya. Iya, oke, sip. Berarti pada ininya sebenarnya di Gorontalo ada di Gorontalo ada, cuman mungkin tidak baku cocok budget. Ada juga tempat juga tidak baku cocok. Kalau misalnya ada satu IO Gorontalo yang mau bikin tapi dengan budget begini mau enggak? Berhubung sekarang saya sudah di manajemen,
Oke. Sudah bergabung di manajemen. Jadi memang ada standarnya ya. Harus lewat manajemen ya. Oke. Kalau dulu belum dengan manajemen, bebas kasih standar ya. Kasih standar. Kalau cocok gas. Iya. Manajemen apa? Manajemen Mufid manajemen. Mufid manajemen. ID Timur. ID Timur. Oke. Eko Show. Eko, seberapa orang ini yang ID Timur yang muncul di sini? Oke, sejak kapan ini di ID Timur? Belum lama, kayaknya tahun kemarin. Tahun kemarin ya? Tahun ini. Tahun ini? Pokoknya belum lama, beberapa bulan, belum sampai 1 tahun. Cerita deh, bagaimana sampai Kiapa tergabung di ID Timur? Siapa tahu kan ada juga sekarang kan jadi apa dia nama aliran musiknya di JDC ini juga banyak yang ikut toh. Iya, betul. Nah, siapa tahu orang bagaimana itu wisata ini di ID Timur sob. Nah, coba kita cerita. Sebenarnya orang berawal dari baku taman dengan Kak Eko toh, Eko Show. Oke. Eko Show. Jadi dia nonton deh video yang waktu di Jogja. Jangan dia marah mau pilih itu. Oke, lanjut. Pokoknya Tika Eko itu bisa dibilang orang berjasa Pak di karir DJ Desa. DJ Desa. Terutama di pribadi saya. Soalnya dia itu datang di saat waktu-waktu yang tepat. Oke. Saat waktu saya tidak bawa asap dapur. Pokoknya dia itu sangat-sangat tolong. Dan dia menyuarakan itu Mufid manajemen dan saya langsung iyo. Langsung iya, jadi tidak pikir dua kali. Itu kan keluar dari DP mulut. Mungkin kan keluar dari mulut orang lain masih berpikir ya. Oke, berarti karena join di situ karena ada sosok Eko Show-nya. Bisa dibilang begitu. Oke, berarti kalau misalnya Eko Show bikin manajemen baru lagi, boleh mikoden dia juga. Oh iya. Tergantung DP tawaran juga. Oke, tergantung ini ya. Kalau menarik bisa ikut nanti ya. Iya. Nah, selama bikin ini lagu dan sebagainya kan rata-rata baremix ini kan, baremix lagu atau ini yang sudah ada, musik yang sudah ada. Pernah nggak berurusan dengan si yang bikin ini musik original? Pernah sekali. Oke. Bahkan banyak yang komplain bahkan komplain bayar royalti. Salah satu deh cerita kemarin yang paling besar DP royalti yang dibayar. Ada salah satu mungkin pernah dengar kukira dia menyukaiku dang. Nah. Oke, ciri pak nggak ada lagu lagi makin ciri pak di otot. Pokoknya mungkin gue pernah dengar tuh lagu. Oke. Nah itu vokal itu ternyata sebenarnya itu di istilah di dunia remix itu nama sampling vokal kan. Oke, sampling orang gabungkan beberapa vokal. Nah itu kenanya itu di satu lagu Indonesia itu. Kukira dia menyukaimu. Tidak tahu dia punya judul itu apa. Pokoknya vokal itu. Vokal itu yang dia saya remix di lagu di 2 lagu itu vokal. Oke, jadi bukan lagunya dia full yang mau remix. Tidak full, cuma potongan vokal. Nah itu bahayanya, potongan vokal saja bisa kena. Oke, apalagi kalau utuh. Terutama lagu Indo. Makanya saya jarang sekali remix lagu Indo. Kalaupun ada di channel DJ Desa, lagu Indo itu sudah berizin. Sudah izin duluan ya? Resmi. Oke. Gitu. Hati-hati teman-teman yang ini ya. Hati-hati lagu Indonesia itu memang. Waktu itu boleh spill di angka berapa ente bayar? Waktu dia minta royalti. 10 juta. Wow, 10 juta dia cuma bapak diam, dapat 10 juta guys. 2 lagu. 2 lagu, berarti masing-masing lagu 5 juta ini dia. Masing-masing lagu 5 juta. Ada lagu yang 1 lagu 10 juta juga ada. Ada. Berarti kalau total seberapa uang yang keluar untuk bayar royalti? Bayar royalti atau bayar ini itu? Bayar izin atau kan di Indonesia itu biasanya enaknya di luar negeri pakai dulu baru bayar. Oke. Pakai dulu baru itu semua karena copyright kan biasanya atau bagi hasil. Kalau di Indonesia tidak. Itu bagi hasil. Biasanya kan? Orang so pakai. Awas dong datang kemarin minta dong bagi. Orang tunggu rame dulu ya. Rame. Kalau rame lanjut part 2 ini. langsung kirim surat. Oh, berarti orang sama dia berjebak itu Bisa jadi begitu. Orang tunggu rame berarti memang orang mencariakan. Tapi mau tidak mau harus bayar. Karena hak ini ya, hak kekayaan intelektual. Iya, betul. Nah, kalau yang begitu, yang aslinya bukan minta izin. Yang kena itu seberapa uang yang keluar kalau boleh mau spill? Yang kena ini kayaknya baru 3 lagu. 3 lagu, berarti sekitar itu 20 jutaan itu ya? Sekitar 20 jutaan, kurang lah. Kalau izin dia minta bayar juga? Kalau izin bayar, kalau izin ada dia punya persyaratan. Kita bisa izin bayar full lisensi atau cuma untuk YouTube. Beda harga. Beda harga ya? Kalau full lisensi kan
itu hasil remix itu atau hasil coveran itu jadi sepenuhnya milik torang toh. Oke. Jadi bisa torang pakai dimanapun distribusikan jadi komersial ataupun apapun boleh. Bisa. Oke. Itu biasanya lumayan dia punya harga. Lumayan. Range berapa ya DP harga kalau misalnya boleh? 5 sampai 10 juta kalau yang full lisensi. Yang full lisensi. Tergantung pencipta, bisa baku tawar. Oke. Bisa baku tawar. Ada yang bisa jatuh kemarin 3 juta, 2 juta. Terserah pencipta itu sebenarnya lebih ke itu bukan tidak sama dengan orang bak cover lagu ini kan tinggal bayar KDSP apa gimana gitu. Harus lewat pencipta kayaknya. Harus lewat pencipta ya? Pencipta. Makanya hati-hati kalau tidak lewat pencipta bisa jadi itu ilegal. Ya dan bisa jadi berbuntut hukum ya. Kalau dari pencipta kan pasti dia mengingkar surat tentang materai. Itu hati-hati. Makanya kalau remix sekarang atau cover hati-hati dengan itu gitu ya. Hati. Paka-paka bulu kemarin itu aman itu? Oh. Biasanya orang Indonesia begitu, kalau belum rame, biar dulu ya. Biar dulu. So rame. Doi ini. Oke, dorang dapat lihat uang ini Messi Lombo. Cuman berarti kalau misalnya bersedia untuk bayar segitu, itu biasanya musik-musik yang dipakai untuk apa? Itu ataukah ada memang untuk pesanan atau just hanya untuk memang mau upload di channel saja itu, kemudian orang rela mau bayar. Itu di JDC itu rela mau bayar. Mau izin di awal. Iya, yang izin di awal. Biasanya orang lihat lagu-lagu yang berpotensi juga, yang bisa kasih balik modal. Oke, jadi sudah hitung-hitung ya? Yang lagu-lagu yang viral. Contohnya kemarin yang baru-baru ini, yang Rungkat. Mungkin kita tahu lagu Rungkat. Pokoknya. Pokoknya lagu-lagu Rungkat, iya. Jawa. Nah itu kemarin saya izin itu. Izin ya? Bayar berapa waktu yang Rungkat itu? Spill. Tidak apa mau spill itu. Hah? Tidak apa-apa? Pokoknya jangan sampai DP pasar. Range-nya saja lah. Sama seperti kemarin 5 sampai 10 jutaan ya. Oke. Baru sisanya baku bicara, baku tawar. Baku nego. tetap nego itu ada. Kalau masih ada pakai budaya Indonesia lah. Iya. Nego ya. Dan langsung bikin surat, nah itu bebas bikin video terserah. Karena so pegang surat pernyataan itu dari orang ya. Itu penting itu. Ya berarti so banyak sekali tumpuk-tumpuk surat-surat. Main lagu-lagu Indo, kalau lagu Barat ya bebas aja ya. Pakai jo dulu. Nanti kalau jauh ini kebanyakan lagu-lagu Barat. Bahkan pernah saya dia DM dari DP pencipta langsung, dia suruh remix lagi lagu dia yang lain. Oke, tanpa bayar? Tanpa bayar sampai sebegitunya dorang. Oke. Dorang lebih menghargai sekali. Menghargai karya orang-orang yang mau berkarya ya. Begitu. Justru malah kayaknya dorang lebih ini ya, lebih bangga dorang musik itu digunakan untuk itu ya. Ada satu pencipta lagu sana mungkin ketika tahu Dr. Silva. Lagu-lagu dia dulu itu. Engkau ada yang tahu. Nah, itu juga pernah. Itu juga. Lagi produser India. Wih. Kalau misalnya artis-artis top Indonesia gitu, kayak dorang yang pencipta lagu yang memang ini, kayak dorang Ahmad Dhani lagu apa sama pernah enggak? Untuk sekarang belum. Bersinggungan yang itu. Pokoknya yang saya mau remix sekarang itu yang lagi rame supaya bisa cepat balik modal. Oke, karena banyak industri ya. Oke, baca ini. Supaya mau naik juga view kan. Selama ini balik modal enggak? Alhamdulillah balik. Alhamdulillah balik selama ini ya. Belum pernah ada yang nombok ya? Ada sih, tapi tutup dengan yang lain. Lagu yang lain. Oke, jadi tidak terlalu ini ya. Sip. Nah itu teman-teman. Jadi berkarya Olo itu sebenarnya bukan mau yang gratisan terus Olo ya. Berani kasih keluar modal juga untuk dapat hasil yang lebih ini ya. Kalau dulu memang masih awal-awal, pasti kan belum punya modal. Iya, belum punya modal. Baru mulai dulu. Tapi kan seiring berjalannya waktu, orang semua tahu sendiri itu DP aturan bagaimana. Sip, betul. Nah yang jadi penasaran, ya mungkin juga teman-teman yang nonton, cara DJ desa itu konsisten dengan genre musik yang begitu tuh yang lama gitu. Itu ada DP rahasia enggak? Atau apa yang mau dibikin di balik layar itu yang mungkin tidak tampil di depan gitu. Yang bikin teman-teman DJ desa itu konsisten dengan itu sampai ada titik sekarang. Kalau dari saya, kalau khususnya di aliran Litorang di Sekotana, pokoknya rajin-rajin dengar lagu-lagu yang ada, lagu-lagu yang lagi rame. Itu biar apa? Biar orang ibaratnya bekas panas telinga, mau ada motivasi. Ada motivasi untuk bikin ini. Untuk bikin begitu. Jadi biasanya habis dengar 1-2 lagu, buka komputer, mau bikin lagi. Nah, begitu. Tapi selama ini semua lagu terterima bagus ya? Tidak semua juga. Ya, paling kecil views-nya berapa? Yang selama ini? Kalau sekarang agak menurun. Agak menurun? Iya, nah kalau rata-rata sekarang itu views yang paling kecil berapa?
Paling 50 ribuan sudah Yang turun. kecil 50 ribuan. Ada juga baru 20 ribuan, tergantung. Oke. Nah, spill deh, sama tahu ente mau spill tips kasih ke teman-teman yang juga mungkin remixer dan sebagainya. Mau cek bisa dapat tahu bahwa lagu ini bakal viral. Oh. Nah, itu kan itu butuh trik khusus. Terserah mau spill DP ada trik yang setengah mau kasih tahu pada orang yang nonton atau semua yang mau kasih tahu atau tidak mau kasih tahu, bebas. Kalau dari saya kan aplikasi yang lagi rame sekarang kan TikTok kan. Oke, TikTok. Nah, di situ bisa jadi orang preferensi. Biasanya scroll ada yang rame. Orang lihat penggunaan sound biasanya muncul berapa. Iya, berapa ribu yang Bapak pakai untuk ini itu. Oh, ini dari situ ada ya? kemungkinan Bisa viral naik. ini lagu. Jadi gitu. ya meskipun misalnya orang izin, dia ada uang yang harus orang kasih keluar, bayar. Saya orang lihat lagu barat, oh boleh langsung remix. Oh, langsung gas ya? Kalau lagu Indo, masih mbak pikir. Oke. Sekarang saya mbak pikir kalau remix lagu Indo. Menghubungi bisa jadi kan durasi mbak komunikasi orang itu 1-2 bulan, aduh habis lebih viral. Iya, betul. Oke, kalau yang Komang kemarin pernah juga? Tidak pernah ya? Sebenarnya suka. Cuma hubungi itu yang kayaknya butuh waktu. Butuh waktu ya? Itu juga jadi kendala ya? Jadi kendala di situ itu. Pas orang kasih izin nanti 2 bulan, aduh. Habis DP momen? Habis DP momen. Kalau selama ini kontak pada orang lewat Instagramnya kah atau biasanya kan saya sudah bergabung dengan jadi orang yang kontak ya? Bisa jadi meminta pada orang juga dari publisher. Nomor publisher. Oke. Nah, intinya link. Ada yang Anda lupa tadi, penasaran tanya. Itu tadi bayar copyright, bayar hak apa semua itu. Itu dari ente pribadi atau dari manajemen? Dari sendiri. Dari sendiri? Dari sendiri. Oke, akhirnya dari manajemen? Tidak. Kalau manajemen itu khusus manggung. Oh, oke. Jadi cuma khusus manggung toh, bukan orang itu channel di Desa juga masuk dalam manajemen. Tidak. Kemudian orang cari siapa ada yang mungkin masuk sponsor di dalam. Channel tetap ada sendiri. Urusan sendiri. Cuma untuk dia optimize itu channel dibantu oleh ID Timur. ID Timur ya. Oh, tapi untuk manggung offline berarti yang orang. Offline. Spill price di Desa dong kalau misalnya di Gorontalo mau ini. Tidak enak. Range-nya lah. Kalau di Gorontalo pastinya bisa baku atur. Oke, dari manajemen pun bisa baku atur. Iya. Karena memang Move It itu juga memang basisnya di Gorontalo ya? Atau di Gorontalo kan? Orang Gorontalo juga? Orang Gorontalo. Yang punya. Nah, berarti bisa baku atur dong. Bisa baku atur. Cuma kan manajemen juga jual dia punya artis kan. Ya, pasti betul. Orang kasih rate tinggi dulu. Tapi pada dasarnya boleh baku nego. Boleh baku nego. Ya, cuman orang yang suka komba nego duluan ya. Iya, apalagi orang cuma yang jadi lewat manajemen. Apalagi surat manajemen. Padahal biasa aja ya, cuman biasa. Biar teratur ya. Biar teratur. Oke, itu teman-teman. Jadi jangan cuman kalau berhubungan dengan manajemen jangan mengutamakan, tetap ada. Iya, karena tetap ada ini. Iya kan? Mencari juga dorang. Dan ini industri. Betul. Karena kan juga kan mau bikin event mau cari doi. Gitu. Oke. Tapi kalau sekarang misalnya berkarya untuk Gorontalo atau cuan di luar daerah? Apa ini untuk manggung pertanyaan, atau konten? Karya konten. Untuk Gorontalo atau cari cuan di luar daerah? Kalau konten, pokoknya sekarang kan orang bikin lagu juga ada unsur logat-logat Gorontalo juga kan. Ada juga ini Gorontalo. Syuting-syuting di tempat-tempat wisata Gorontalo. Jadi satu kali angkat Gorontalo juga. Satu kali ya. Lokasi-lokasi wisata. Pernah diajak nggak oleh pihak-pihak terkait untuk kolaborasi untuk ini wisata? Kalau misalnya kayak wisata dari dinas pariwisata, ekonomi kreatif, pernah diajak? Itu belum ada. Oke, itu belum ada. Padahal dulu itu orang kan jaga syuting-syuting di alam kan. Iya. Orang pengen sekali dulu itu ada support dari orang, minimal akses ke lokasi itu gampang atau apa begitu. Minimal seperti itu ya. Padahal tidak minta uang sebenarnya. Minta uang. Padahal orang view lalu bisa dibilang juta-juta. Juta-juta ya. Di Danau Perintis, di pokoknya tempat-tempat wisata Gorontalo. Tempat wisata ya. Jadi memang selama ini belum pernah ada ini ya? Belum pernah. Atau jangan-jangan orang tidak tahu nggak eksis. Terus terang di Gorontalo ini kayaknya belum banyak, bisa dibilang belum banyak tahu DJ Desam.
Bahkan orang kira di Jeddah sendiri dari luar daerah. Dari luar daerah. Tapi kalau di luar daerah di Jawa jangan tanya ya. Apalagi di Jawa. Saya penonton paling banyak itu di Jawa. Di Jawa ya? Jawa nomor 1. Oke, basis fansnya juga di Jawa. Di Jawa. Atau orang coba bikin fans base sendiri. Itu saya tidak tahu. Tunggu, ini yang menarik ini. Fan base-nya apa? Fansnya banyak yang di Jawa. Banyak di sana. Baru kemudian membawa aliran yang DP nama Disco Tanah, yang notabene-nya Disco Tanah ini di Gorontalo, di Bolmong, Sulawesi lah. Nah itu tidak aneh, tidak terasa aneh pada orang ketika orang dengar. Ini genre apa? Itu saya kurang tahu, soalnya itu kan saya lihat melalui data kan. Oke. Data di channel seperti itu di Jawa, di Jakarta. Di Jakarta yang paling banyak yang ini ya. Soalnya di channel itu saya tidak hanya bikin yang Disco Tanah yang memang jedak-jeduk begitu. Ada juga yang versi slow. Versi slow itu ada dia punya instrumen-instrumen suling, instrumen gamelan. Oh, jadi pada akhirnya juga ya karena kasih kawin ini dengan musik begini ini. Karena melihat data orang. Jadi mungkin di sana agak masuk karena ada instrumen suling, gamelan seperti itu. Makanya lebih terterima di sana ya. Mungkin bisa jadi begitu. Oke. Kalau Anda juga berpikir begini, Anda tidak tahu yang lain. Cuman bagi anak sekarang, Gorontalo itu tempat hidup. Berkarya dan cari uang itu di luar Gorontalo. Ya, betul. Kalau mau tinggal enak di Gorontalo. Di sana cuma jalan-jalan bagus. Untuk tinggal kayaknya susah. Kayaknya susah ya. Cari jalan-jalan, cari uang di sana ya. Di sana enak. Dan itu yang jadi saya lakukan. Iya, mau manggung-manggung di sana bagus. Manggung-manggung di sana bagus DP ini ya. Karir itu pasti bakalan bisa dapat lihat DP ini ya. Kalau misalnya nanti mungkin ada tahun depan ini kan semua anggaran baru dan sebagainya dari pemerintah dan sebagainya, mungkin ketika orang nonton ini video kayaknya mau kolaborasi dengan DJ Desa deh. Boleh. Lewat manajemen atau langsung lewat DJ Desa? Kalau untuk konten kayaknya bisa langsung ke bisa saya. Langsung ya, karena yang manggung offline yang manajemen ya. Nah, berarti kontak ke ininya ya. Iya. Ininya dorang ya. Siapa tahu ada. Ke apa namanya Instagram ya. Iya. Bahkan cuma dari daerah lain yang menyarankan, yang minta pas saya bagi itu, kenapa tidak mulai dari Gorontalo? Bisa mencoba DP daerah. Kemarin kan saya bebas. Manggung di Bolsel kan. Oke. Setelah manggung itu, dorang bakasih project kalau bisa syuting di daerah-daerah di tempat-tempat wisata sini. Dorang mau tanggung sama biaya apa segala macam. Tangkap. Iya, itu yang saya pertimbangkan. Masalah cuma daerah-daerah lain. Kenapa daerah Gorontalo kenapa tidak? Kenapa tidak? Hei, begitu. Kalau saya nanya, kalau saya nanya atau dari sini bisa. Sensor. Ada. Kalau mau bilang penonton kan, orang bisa buktikan. Iya. Penonton orang di apa dulu di Benteng Ulanta juga ada. Dorong ini ya. Pica-pica lagi penonton. Banyak sekali juga waktu itu tampil offline ya. Tampil offline waktu di Benteng Ulanta itu banyak juga. Tidak tampil konten. Konten bikin konten pica-pica juga. Nah itu sebenarnya potensial sekali ya. Jadi anggaran geser sedikit lah ke para konten kreator. Minimal gratis tiket masuk saja. Nah itu apalagi begitu. Tidak minimal ada legitimasi, ada bentuk support dari pemerintah ya. Biar nanti setelah itu orang som cari makan sendiri lah. Ya, kalau soal makan som pikir sendiri. Itu jangan terlalu khawatir teman-teman pemerintah. Ya. Seorang konten kreator bisa cari makan sendiri. Yang penting support itu ya. Tiket masuk. Tiket masuk. Bayangkan kalau misalnya ada 10 tim, tiket 50.000 satu kali masuk. Aduh, 500.000 guys. Betul. Nah, event terdekat. Ada event apa terdekat? Yang dari DJ Desa? Ini Move It Fest di Kupang. Di Kupang ya. Gorontalo masuk ini juga enggak? List juga enggak? Untuk Gorontalo pertama kali. Pertama, lewat berarti ya? Lewat berarti. Oh, baik, tidak bilang ada baik. Ternyata orang dalam tidak bilang sub. Oh, lewat ya? Iya, Gorontalo. Ini yang ketiga, yang kedua di Manado kemarin kan? Oh, ini yang ketiga di Kupang ya? Ketiga di Kupang. Oh, oke. Oh, Anda pikir Move It Fest itu dalam setiap tahun itu mungkin ada roadshow-nya dari Kupang, Manado, tiap tahun kayaknya satu kali. Tiap tahun di satu kota, satu kota ya. Oh, oke. Tahun ini di Kupang. Tahun ini di Kupang. Oh iya, Teh Bayal Som berangkat besok. Mana juga tampil di sana nanti? Tampil. Alhamdulillah dapat ini ya? Panggilan. Oke, kalau misalnya event begitu, event manajemen itu kan sama dengan event internalnya orang toh. Event internal. Nah, kalau yang begitu bagaimana DP ini?
Tetap ada? Tetap dihargai. Dihargain ini ya? Nah. Tetap ada budget. Tetap ada budget ya? Tetap ada. Oke, bukan cuma tiket masuk toh ya? Enak, ditanggung semua. Ditanggung semua ya? Macam tempat tinggal. Nah itu makanya, pemerintah tidak usah pikir lagi pusing buat ini. Orang bisa cari makan sendiri. Next, ke depan, DJ Desa. Ada plan apa ke depan? Atau mau bikin album sendiri kah? Atau mau kolaborasi dengan siapa lagi? Target yang sekarang ini ada di list, tapi belum kesampaian. Apa saja itu yang DJ Desa bikin? Kayaknya ke depan saya mau kasih banyak lagu-lagu original. Karena lagu-lagu original. Iya, karena biar orang semua so terkenal sekali, jago sekali. Iya. Tapi kalau tiada lagu original, tetap kayak susah. Masih ada yang kurang ya? Masih ada yang kurang. Belum ada garam ini makanan nih, kayak belum ada garam. Kurang. Maksudnya kan macam ibaratnya terus terang kalau saya manggung pakai lagu orang itu rasa, kalau saya pribadi ini rasa bagaimana ya? Macam orang bahagia di atas orang pekarya. Orang pekarya tidak sekali. Okay. Makanya saya setiap manggung, saya berupaya setiap manggung itu misalnya setengah jam itu 8 lagu atau 10 lagu lah. Oke. Misalkan 4 lagu di awal atau 5 lagu di awal itu lagu original. Lagu biarpun original. Cuma 2 lagu yang orang tahu, 3 lagu orang tidak tahu, tidak masalah. Bawa. Kasih aku ini ya. DP sisa ya masih tetap ada yang orang remix. Ini. Karena itu juga yang dorang tahu kan. Yang sisanya ini yang viral-viral yang dorang tahu. Yang lagu-lagu TikTok lah dorang. Berarti sampai berapa total sekarang yang lagu original yang bikin berapa total sekarang? Kayaknya kalau total semua dari awal. Dari awal. Mungkin ada belasan. Belasan, di bawah 20 lah. Oke. Belum ada niat mau bikin satu album itu untuk mau launching DP album. Kalau bikin album itu kan bikin lagu dulu kan sampai 10 lagu, 12 lagu kan. Oke. Cuma DP orang tidak mendapat tahan begitu satu lagu itu suka cepat ini ya. Oke. Tapi bukan apa DP nama ya? Album apa DP nama kalau begitu ya? Ada juga single yang dulu pernah ada baru kemudian jadi. Kalau single pasti tiap ini ada tiap kan? 2 bulan. Itu, bahkan ada berapa lagu itu? Belasan itu. Belasan lagu itu. Nah, itu semua kemarin lagu juga baru rilis lagu dengan Bos Vino. Oke, tapi tidak dapat tahan langsung. Iya, pasti langsung rilis, cepat rilis. Oke, tapi berarti sampai sekarang belum untuk bikin album itu belum kepikiran. Belum kepikiran. Tapi ada ini itu gitu. Tetap mungkin ke pengen tetap ya, ada tetap ada project untuk itu ya. Oke, kalau yang mau kolaborasi, ada satu misalnya impian kita suka sekali mau kolaborasi dengan dia, tapi sampai sekarang belum kesampaian. Siapa? Terserah mau orang Gorontalo, mau orang di Jawa, orang Indonesia lah, yang mau artis besar, orang Indonesia. Kalau Indonesia yang sesuai genre disco tanah, kayaknya paling siapa ya? Saya juga bingung sebenarnya. Yang senang orang kalau misalnya kolaborasi dengan dia ini. Nah, ada yang begitu ketika ngoni ngobrol. Kayaknya untuk genre disco tanah belum ada yang pengen. Yang mau ini ya. Top. Yang number one bisa dibilang begitu. Kalau misalnya tidak lihat genrenya. Kalau tidak lihat genre, kalau Indonesia suka sekali baku dapat dengan orang Virginius. Virginius ya, Reza Arab. Reza Arab bisa jadi ada project biar bukan genre disco tanah. Oke, yang apapun ya, yang Virginius ya. Oke, keren sekali. Nah, siapa tahu kan dengan konten yang bertebaran ini. Saya juga dengan Bos Pino ada channel khusus yang bisa dibilang channel idealis lah. Di situ orang bikin IDM yang kayak genre-genre Virginius begitu. Oh, oke, berarti kasih pisah dengan ini ya? Kasih pisah dengan DJ Desa. Di situ khusus genre-genre IDM. Orang ada bikin juga yang kemarin banyak juga pakai itu Polo-Palo. Itu. Oh, kasih baru remix. Nah, baru remix. Oh. Ada vokal original, ada lirik sendiri. Keren dan itu sudah tayang juga. Tayang. Oh, di channel yang lain ya? Channel lain. Channel di Lalipata. Oh, di Lalipata. Gorontalo Pride. Cuma itu channel sekarang belum berjalan. Tapi ada karya di dalam. Ada sekitar 8 atau 10 lagu 10 lagu di situ ya? Original semua. Keren. Bukan remix, original. Oke. Pokoknya saya impian itu mudah-mudahan lebih banyak lagi saya lagu-lagu original bisa rame. Karena di situ itu yang bisa bikin paling penting bisa bikin orang baraba istilahnya. Iya, baraba ada karya. Baraba ada karya yang original. Kan ada yang bilang, sombong, dia bilang, bos, bedakan sombong dengan mampu. Ya kan? Bos, kalau sombong mampu, wajar. Makanya orang
bilang sombong lagu-lagu Gaga atau begitu. Kalau saya masih remix atau masih apa begitu, ya cuma untuk konten lah untuk itu. Konten ya. Tidak untuk memarah-bahkan. Iya. Kecuali lagu original sebisa. So bisa ya. Sadiki. So ada lebih sama 20 lagu ya. Gitu. Biarpun lagu itu tidak apa, yang penting karya sendiri. Tidak ada yang marah, tidak bisa mbak kore. Tidak ada lagi harus bayar 5 sampai 10 juta. Tidak ada. Itu bikin takut akan remix atau cover. Tapi kebalikannya, Han, kebalikannya. NTP lagu orang pakai untuk ini, ente pernah klaim enggak? Kalau untuk dorang pakai kan sekarang kan enak dia sudah atur. Misalnya kalau untuk DSP itu ya. Ada DSP, ada publisher juga yang mau publisher atur ya? kan. Oke. Terus yang dorang remix ulang ada publisher yang mau tinggal dorang yang kolek DP ini. kolek Kalau orang remix silakan remix. Semakin banyak orang remix semakin bagus. Atau orang mau cover Iya. terus saja. Tunggu pica. Pica, baik kan 4 orang. Masuk ya. Tidak apa dorang remix. Oke, keren. Sekarang so enak, so atur sama sekarang. Tidak perlu harus cari satu-satu lagi, Iya, orang harus perlu, ngulik tidak satu-satu. Kasih biar saja. Karena orang juga, siapa tahu ada yang mungkin beberapa yang lolos. Tidak kena copyright, tidak apa itu. Oh, iya. Kasa inilah satu dari sekian banyak ini itu ya. Saja pada orang romper rezeki mungkin itu. Kan saya juga begitu kan. Iya. Sampai sekarang juga Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Tapi lagu-lagu barat, jangan lagu Indo. Kalau lagu ini, iya. Makanya pesan untuk orang itu, jangan remix lagu Indo. Bahaya ya. Kalau tidak rame oke lah. Oke, iya. Misalkan lagu jangan sampai rame. Iya, kalau memang siapa yang tidak mau suka rame ini lagu tidak gunakan. Tapi emang ya, mungkin karena yang orang-orang di Eropa Barat sana so makmur dan orang pekarya, jadi harus terlalu posisi yang kecil-kecil begini. Iya, begitu. Mungkin begitu. Ada lintas negara juga mungkin ya. Ya, lintas negara agak susah. Karena memang kalau menceritakan yang kaget mau mention, anak pernah dapat somasi dari satu perusahaan besar yang orang kenal saat ini, semua orang kenal dari perusahaan itu di seluruh dunia, itu dapat somasi. Lagu? Bukan lagu. Jadi ada satu yang anak bikin produk dan itu dapat somasi dari orang. Nah, itu cuma alhamdulillahnya anak tidak tanggapi DP somasi, jadi tidak berlanjut. Mudah-mudahan tidak berlanjut. Nah, itu dia. Nah, pokoknya bukan hanya dari sekedar lagu. Apapun itu, ketika orang berkarya pastikan original. Kalau misalnya ini ada DP nama ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu yang saya pakai sekarang juga begitu. Tapi masih tetap kena juga ya? Tetap kena. Kalau bolot tinggal cara saja kalau macam mau ikuti. Iya, tinggal kayak apalagi kayak vokal seperti itu ya. Pokoknya intinya diupayakan memang betul pakai sampling yang original. Yang original. Iya, kalau misalnya Indonesia ada modal mau bayar macam dorang. Kalau masih pertama kalau masih awal-awal raba-raba dulu. Tidak apa kalau saya kalau orang mau tanya, kalau orang masih awal-awal, ya apa remix dulu, cover dulu, silakan terserah. Iya. Kan seiring berjalannya waktu mau belajar toh. Betul. Kalau orang semua bilang DP orang begini, drop. Aduh, jangan kayak orang kasihan toh. Tapi padahal mau menjadi sampai alasan itu, cuma jadi alasan saja itu tidak. Padahal memang malas. Mulai saja dulu. Mulai saja ya. Sip. Nah ini teman-teman, mulai saja dulu. Bahkan di Jedesa sendiri, waktu awal pertama kali alat yang Uni pakai. Alat DJ. Alat DJ yang Uni pakai, bikin itu Uni pakai alat DJ atau cuman pakai alat DJ. Aplikasi apa, Fruity Loops apa bagaimana tidak pakai alat DJ? Pakai alat DJ. Kalau aplikasi Fruity Loops untuk produksi. Untuk produksi ya, tapi DP remix. Oh, tapi DP ini tetap pakai alat DJ ya? Karena DJ itu kan jadi kayak media player begitu kan? Hardware pemutar musik begitu kan? Pemutar musiknya ya? Pemutar musik. Oh, itu alat musiknya? Alat musik. Oh, untuk editing tetap pakai Fruity Loops dan sebagainya. Kebanyakan orang salah ini di situ. Itu bukan editing. Iya, bukan tempat bikin lagu, bukan di situ. Cuma untuk mixing itu mixing. Iya, mixing lagu beberapa. Iya, bisa juga mixing lagu antara satu lagu dengan lagu kedua, atau mau bikin DP kreatif mixing lagu ini mau campurin lagu apa. Oh, itu. Cuma kalau mau bikin dari nol itu, dari dia punya tulang, dari sama-sama itu tetap pakai DAW. Oke. Ada Fruity Loop, ada banyak ya. Ada Cubase, ada banyak. Ada banyak Studio One, ada banyak software. Apalagi sekarang ada editor sendiri ya. Editor untuk apa ini? Kalau musik itu bikin musik tetap sendiri. Tetap sendiri ya? Editor itu cuma editor untuk video. Videonya ya? Untuk video. Oke, musik. Anak pikir musik bikin kesana, nggak ada yang. Kalau orang lain yang mau bikin mau beda ciri khas. Oke. Tetap tangan, walaupun software sama, bahan-bahan sama, tetap
orang lain. Oh, kalau orang lain yang kerja tetap Beda akan tes. beda. Iya, iya. Beda rasa. Beda rasa. Alat yang dulu dengan Iya, sekarang kembali ke situ ya. Alat bagaimana? DJ dulu baru 1 kali update alat. Update alat yang sampai yang sekarang ini. Sampai yang sekarang baru 1 kali. Okay. Cuma yang pertama kali itu agak kecil, baru sedang, sekarang besar. Pokoknya 2 alat yang sebelumnya itu beli second. Beli second. Nanti alat yang sekarang ini Beli baru ya? bisa beli baru. So ada cuan. Iya, alhamdulillah. Berapa nih harga? Pokoknya cari saja yang saya alat sekarang itu Pioneer Pioneer ini XDJ RX3. Oke, monitor sendiri Iya, juga. cari DP sendiri harga DP berapa? Pioneer X3A, Pioneer XDJ XDJ RX3. RX3. Oke. Baru dapat dengar DP Pioneer itu saja, so DP brand so mahal ini. Yang sebelumnya juga brand. Pioneer. Pioneer ya. Juga Pioneer, cuma Oke. second. Yang Bekas dari taman. Karena masih bangun. Sekarang, guys. So Kan banyak. kebutuhan manggung juga itu. Sebenarnya Betul. lebih ke Gear kebutuhan. juga itu kan Gear pengaruh itu seiring penting. orang pe Kan kalau karya. event-event di Gorontalo atau event-event yang dekat-dekat sini kan tidak mungkin orang kasih dia alat kan. Iya, apalagi Bisa alat saya DJ. bawa sendiri. Kalau bos pikir mungkin udah bisa dia. Soalnya ada beli yang proper itu kan biasanya supaya enak memain. DP sound yang keluar juga bagus. Oke. Begitu. Berarti pada akhirnya kalau misalnya dengan konsep kayak model ini, yang penting ada alat itu dia, sound kayak speaker dan DP output dan sebagainya itu tidak pilih-pilih itu ya? Tergantung alat. Alat, Iya. berarti yang fokus itu di alat ini ya? Alat ini. Makanya saya pakai alat yang proper, yang lumayan supaya biar kualitas tidak sound kecewa, itu kualitas bagus. juga bagus ya. Oke. Pep, terakhir untuk teman-teman nih, para remixer gitu. Ada beberapa kalimat siapa tahu orang yang nonton pengen sekali bisa berkarya seperti DJ Desa. Apa pesan untuk orang yang ente mau sampaikan biar bisa jadi mungkin mau jadi ada di DJ Desa setelahnya. Ketika itu mau jadi DJ kota, masih ada DJ kampung, DJ Desa yang nanti. Oke. Oke, jadi dari saya itu intinya mulai saja dulu. Kalau kalian suka berkarya apapun itu, mau musik, mau pokoknya di industri kreatif mulai saja. Untuk selanjutnya itu nanti mendapat tahu sendiri. Nanti kalian akan tahu sendiri itu bagaimana. Seperti kata Tokopedia, Iya. mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Siapa tahu Tokopedia ya. Kalau tidak mulai, terang tidak tahu kedepannya bagaimana. Iya, karena apa? Konten kreator karya yang bagus itu, kalau di bisnis kan bisnis yang bagus atau karya yang bagus itu adalah karya yang mulai saja dulu, bukan karya yang cuma banyak katanya, Iya, betul. tapi tidak mau bikin. Iya, iya, iya. Oke, teman-teman, thank you. Febri ya, Febri Hands dari DJ Desa, everybody. Sekarang teman-teman kalau misalnya mau dengar sampai musik-musik, searching saja di Google, di YouTube. Oh, pokoknya semua banyak. platform. Semua platform mau ada. Spotify, apa segala macam. Semua ada, pasti semua ada. Tapi yang remix cuma di YouTube. Remixnya cuma di YouTube ya. Kalau yang original ada lengkap di semua di SP. Oke, semua di SP. Kalau misalnya juga di iTunes dan sebagainya mau beli. Ya bisa dapat ini kan berlangganan itu. Bisa berlangganan. Silahkan support terus konten kreator, apalagi di Gorontalo, teman-teman, para lembaga terkait dan sebagainya. Teman-teman konten kreator itu sudah bisa cari makan dengan karyanya. Setidaknya ada support untuk bagaimana tetap Gorontalo bisa tetap orang kenal. Saling support. Saling support. Orang juga bisa bantu angkat siapa tahu sama-sama. Betul. Angkat nama Gorontalo. Kolaborasi itu lebih keren daripada no collapse. Tidak kolaborasi, bangkrut, teman-teman. Mantap. Itu saja. Thank you, bro. Hadir. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.